mata kuliah teori keuangan. Pada kali ini materinya adalah hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Ya. Baik. Oke, sebagai pendahuluan bahwa konsep hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis ini diformulasikan pertama kali oleh Paul Samuelson dan Eugene Fama pada tahun 1960-an, di mana efficient market hypothesis ini merupakan teori yang fenomenal yang mengundang banyak peneliti maupun investor melakukan penelitian secara empirik tentang kebenaran teori ini sejak dikemukakan oleh Fama di tahun 1970. Konsep hipotesis pasar efisien adalah bahwa harga-harga yang terbentuk di pasar yang efisien telah mencerminkan seluruh informasi yang relevan yang tersedia atau stock price, all available information. Ya. Ini kalau kalian belum kenal, inilah mukanya Paul Samuelson, sedangkan ini adalah Eugene Fama, ya. Yang jelas pengujian demi pengujian ini terus dilakukan sejak konsep ini dikemukakan sampai saat ini untuk mengetahui seberapa efisien pasar modal di suatu negara. Banyak peneliti maupun investor berbeda pendapat tentang konsep EMH ini. Secara teoritis bahwa IMH memang merupakan kondisi ideal. Namun para peneliti menganggap bahwa konsep ini pada akhirnya tidak realistik. Ini menurut Nasir dan Tarik di tahun 2015. Namun menurut Ardalan tahun 2020, perilaku para pelaku pasar di bursa selalu memiliki kecenderungan untuk menjadikan pasar tidak efisien. Nah, kata efisien ini di sini berarti investor tidak mungkin dapat mengalahkan pasar atau no one can beat the market. Dengan perkataan lain bahwa tidak mungkin investor memperoleh abnormal return ketika pasar disebut efisien. Konsep efisiensi pasar membahas tentang bagaimana pasar merespon informasi yang mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju ke arah keseimbangan baru. Nah, pada bab ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai yang pertama adalah konsep pasar modal yang efisien, bentuk-bentuk pasar efisien, implikasi pasar efisien, adapun yang menjadi topik pembahasan pada materi ini yang pertama adalah konsep pasar modal yang efisien, kemudian hipotesis pasar efisien, pengujian terhadap hipotesis pasar efisien yang meliputi pengujian prediktabilitas return, studi peristiwa atau event studies, pengujian private information, kemudian juga ada implikasi pasar modal efisien. Sekarang kita lihat konsep pasar modal yang efisien. Nah, di dalam konsep keuangan, konsep pasar yang efisien ini lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia.
Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Konsep tersebut menyerapkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Berikut adalah ilustrasi konsep pasar yang efisien seperti ini ya. Oke, kita lihat ini ada bahwa seperti ini ya, ini adalah pasar yang tidak efisien, ini ditunjukkan oleh garis-garis yang putus-putus. Nah, jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Akan tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut yang dalam hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus seperti ini. Sekarang kita lihat kondisi untuk tercapainya pasar efisien. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Dan dua, investor merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang ketiga, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Informasi yang terjadi bersifat random. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Berikut adalah kita lihat hipotesis pasar efisien, ya, efisien market hypothesis, bahwa aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, dalam kenyataannya sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien. Pada umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja. Berikut ditunjukkan informasi dari saham ya dalam 3 lingkaran. Yang kecil ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan yang terakhir yang paling besar ini lingkaran ketiga. Adapun lingkaran pertama ini presentasikan informasi yang relevan bagi penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga per saham. Sedangkan lingkaran kedua menyatakan informasi tersedia pada publik. Dan lingkaran yang paling besar, lingkaran ketiga ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang juga meliputi informasi rahasia orang dalam atau insider trend. Sekarang kita lihat klasifikasi dari bentuk-bentuk pasar yang efisien tersebut. Eugene Fama pada tahun 70 mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efficient market hypothesis, yaitu efisien dalam bentuk lemah atau weak form, di mana semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang
terbentuk sekarang. Yang kedua adalah efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong, bahwa harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Sedangkan yang ketiga adalah efisiensi dalam bentuk kuat atau strong form, yaitu harga saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Berikutnya, hipotesis efisiensi pasar ini disempurnakan oleh Fama ya. Pada tahun 1991 Fama mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar. Efisiensi bentuk lemah ini disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return atau return predictability. Efisiensi bentuk setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa atau event studies, dan sedangkan pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat atau private information. Nah, sekarang bagaimana pengujian menggunakan return harapan? Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return mendatangnya. Return yang sepadan dengan risiko saham disebut return normal atau normal return. Jika pasar adalah tidak efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibanding normalnya, yang disebut return tak normal atau excess return. Sedangkan dengan demikian bahwa pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian return tak normal. Pengujian-pengujian tersebut yang pertama adalah mean adjusted returns ya. Nah, jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebenarnya atau true value, maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Adapun formulanya adalah sebagai berikut ya. AI periode T sama dengan RIT dikurangi dengan R rata-rata T. Dalam hal ini ARIT atau sama dengan return tak normal sekuritas I pada hari T, sedangkan RIT adalah return aktual sekuritas I pada hari T, dan NRI itu merupakan rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari T. Yang kedua adalah market adjusted returns. Salah satu teknik untuk menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas tersebut. Return tak normal ini dihitung dengan mengurangkan return pasar pada hari T, RMT, dari return saham, seperti ditunjukkan pada persamaan berikut. ARIT sama dengan RIT dikurangi RMT. Yang ketiga adalah market model returns. Market model digambarkan dengan persamaan sebagai berikut.
RI sama dengan alfa 1 ditambah beta 1 RM ditambah EI. Di mana alfa 1 adalah intercept dalam regresi untuk semua sekuritas I, sedangkan beta I adalah koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi. Ini mengukur perubahan yang diharapkan dalam return sekuritas sehubungan dengan perubahan dalam return pasar. Sedangkan EI adalah kekeliruan regresi. Nah, return tak normal harian ini ditentukan dengan mengurangkan return realisasi dari return harapan pada hari T. Berikut adalah pengujian terhadap pasar efisien. Yang pertama, bahwa pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah bisa diuji dengan melakukan pengujian prediktabilitas return. Yang kedua, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat bisa dilakukan dengan pengujian event studies. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk kuat bisa dilakukan dengan pengujian private information. Berikut kita lihat pengujian prediktabilitas return. Pengujian prediktabilitas return dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mempelajari pola return seasonal, menggunakan data return di masa lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, dan mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Adapun pola return sekuritas bisa dilihat sebagai berikut, bahwa sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya suatu pola dalam return sekuritas. Ini tergambar dalam ini adalah pola harian menyatakan bahwa Gibson ini dan Hess pada tahun 1981 menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Sedangkan pola bulanan ada istilah January effect ya, bahwa pada bulan Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan biasanya terjadi pada saham yang nilainya kecil atau small stock. Nah, pada pasar efisien, pola seasonal tersebut seharusnya tidak terjadi. Investor yang melihat adanya return yang tinggi pada di bulan Januari akan mulai melakukan pembelian di akhir bulan Desember untuk mendapatkan return tak normal. Bagaimana memprediksi return dari data return di waktu yang lalu? Yang pertama adalah prediksi jangka pendek. Pengujian prediksi jangka pendek biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah return pada periode sebelumnya, ini biasanya sehari atau beberapa hari sebelumnya, dapat digunakan untuk memprediksi return hari ini. Beberapa cara pengujian yang dapat dilakukan: uji korelasi, run test, filter test, dan kekuatan relatif sekuritas. Oke, kita lihat memprediksi return dari data return di waktu yang lalu untuk jangka pendek ya. Yang pertama adalah uji korelasi. Uji korelasi ini adalah pengujian hubungan linear antara return hari ini dengan return di waktu yang lalu.
semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return masa lalu tersebut untuk memprediksi return masa depan. Secara matematis bentuk persamaannya bisa ditulis sebagai berikut ya. RT sama dengan A ditambah BRT min 1 min T tambah ET. Dalam hal ini A adalah tingkat return yang diharapkan yang tidak berhubungan dengan return sebelumnya. Sedangkan B sebesarnya hubungan antara return di waktu yang lalu dengan return hari ini. Yang kedua adalah run test ya. Nah, pada analisis run ini perubahan harga ditandai dengan simbol positif bila terjadi kenaikan, sedangkan negatif bila terjadi penurunan, dan 0 bila tidak terjadi perubahan. Urutan tanda yang sama di antara tanda yang berbeda disebut dengan run. Misalnya perubahan harga sebuah sekuritas adalah plus, min, 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 plus, 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 0. Jadi dalam contoh tersebut terdapat 4 run. Bila perubahan harga sekuritas mempunyai hubungan atau korelasi yang positif dari waktu ke waktu, maka diharapkan akan terjadi sedikit perubahan run. Sedangkan jika terdapat korelasi negatif, maka akan banyak perubahan run yang terjadi. Yang ketiga adalah filter test ya. Pola return yang lebih kompleks bisa juga menghasilkan return tak normal. Teknik analisis filter rule biasanya dilakukan dengan membandingkan return yang didapat jika melakukan strategi perdagangan aktif tertentu dengan return yang didapat jika investor melakukan strategi beli dan simpan, buy and hold strategy. Strategi perdagangan ini akan menunjukkan kapan investor sebaiknya melakukan pembelian dan kapan investor sebaiknya menjual sekuritas tersebut, atau sering juga disebut dengan timing strategy. Yang keempat adalah relative strength. Salah satu cara yang banyak dikenal untuk mengkombinasikan informasi harga sekuritas di masa lalu untuk memilih saham adalah dengan cara yang disebut sebagai kekuatan relatif atau relative strength. Nah, ini Levy tahun 67, yaitu dengan membandingkan harga suatu saham saat ini dengan harga rata-rata saham tersebut selama beberapa periode atau PJT ya. Maka relative strength saham tersebut adalah PJT dibagi dengan rata-rata PJT. Kemudian kita lihat memprediksi return dari data return di waktu yang lalu untuk jangka panjang ya. Fama dan Friends 1908 serta Porteba dan Summers tahun 88 juga telah meneliti korelasi return dengan jangka waktu pengujian yang relatif lebih lama. Fama dan Friends melakukan pengujian dengan menggunakan data periode 1926-1985 dan menemukan bahwa terdapat korelasi sebesar 0,25 untuk jangka waktu 3 tahun dan korelasi sebesar minus 0,40 untuk jangka waktu 4 tahun. Akan tetapi hasil ini banyak diragukan karena adanya kelemahan dalam statistik dan setelah tahun 1940 korelasi tersebut sangat kecil dan tidak signifikan. Berikut ini kita lihat hubungan return dan karakteristik perusahaan.
bahwa telah banyak penelitian yang menemukan adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return tak normal. Beberapa karakteristik tersebut antara lain ukuran atau size, nilai pasar dibagi dengan nilai buku, market to book value, dan dividen dibagi dengan harga saham atau earning price. Kemudian size effect. Ya. Benz pada tahun 1981 menunjukkan bukti empiris paling awal mengenai adanya size effect, yaitu adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil yang mempunyai return yang lebih tinggi dibanding saham-saham perusahaan besar. Nilai pasar dibagi dengan nilai buku atau market to book value. Ya. Penelitian menemukan bahwa ada perbedaan return antara saham yang mempunyai market to book value yang tinggi dibanding saham yang mempunyai market to book value rendah. Saham-saham yang mempunyai market to book yang tinggi akan cenderung mempunyai nilai tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang mempunyai market to book yang rendah. Kemudian earning price. Basu pada tahun 1977 melakukan penelitian mengenai hubungan antara rasio earning per price dengan tingkat return tak normal yang diperoleh dengan menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ya. Hasil studi Basu ditunjukkan secara sederhana pada gambar berikut ini. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Oke, berikutnya adalah studi peristiwa atau event studies. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan event studies. Ya. Nah, penelitian event studies ini umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Berikut kita lihat metodologi dari studi peristiwa atau event studies ini ya. Yang pertama adalah mengumpulkan sampel, di mana berupa perusahaan-perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar atau event. Kemudian mengidentifikasi hasil pengumuman atau event. Yang ketiga, menentukan periode analisisnya. Adapun periode analisis dibagi menjadi dua, yaitu periode estimasi untuk menghitung return yang diharapkan ERSI ya, dan periode pengamatan atau jendela untuk menghitung return aktual dan return tak normal. Yang keempat, menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. Dan yang kelima, menghitung return tak normal, di mana dihitung dengan mengurangi return aktual yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan. Dan yang keenam, menghitung rata-rata return tak normal semua sampel setiap hari. Yang ketujuh, terkadang return tak normal harian tersebut digabungkan untuk menghitung return tak normal kumulatif selama periode tertentu. Yang kedelapan, menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. Yang berikutnya adalah yang untuk pasar efisien kuat. Pengujian private information, ya, informasi privat. Pengujian private information meliputi pengujian apakah pihak insider dari perusahaan dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar pada umumnya. Pihak-pihak yang disebut insider adalah direktur, manajemen,
karyawan atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Pihak insider ini umumnya diharuskan melaporkan kegiatan perdagangannya kepada suatu komisi yang bertindak sebagai pengawas bursa. Nah, berikut kita lihat bagaimana implikasi pasar modal efisien tersebut ya. Bahwa belum semua praktisi pasar modal bisa menerima konsep mengenai pasar yang efisien. Kita lihat ya, bahwa investor yang percaya bahwa pasar dalam kondisi yang tidak efisien ini akan menerapkan strategi perdagangan aktif, yaitu menggunakan analisis teknikal maupun fundamental. Sedangkan bagi investor yang percaya pasar dalam kondisi efisien akan cenderung menerapkan strategi perdagangan pasif, yaitu dengan membentuk portofolio yang bisa merefleksi indeks pasar itu sendiri. Demikian materi kita pada kali ini yang bicara tentang hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menambah ilmu dan wawasan kalian semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi silahkan disimak video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai, silahkan subscribe atau like untuk selanjutnya bisa berikan komentar jika ada hal-hal yang ingin dikomentari. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.